Kalau melegalkan ganja tuh janda lagi. Melegalkan janda. Duh, ya Allah. Stres dan Nanti masih kontroversial dicari. Bodoh amat. langsung ya dok ya. Ngegas sih. Hai, podcast BNN kali ini barengan sama Dokter Tirta. Dan di episode kali ini Edi temenin sama Dokter Hari dari Balai Besar Rehabilitasi Lido. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya, dokter-dokter muda soalnya. Iya, akhirnya kita ketemu sama Dokter Tirta nih ya. Biasanya Dokter Tirta ngegasnya soal COVID ya. Sekarang kita ajakin ngegas soal narkoba ya. Jadi gimana dok? Ya? Jalan ke sini PPKM dicegat sama Panser nggak tadi? Oh ya enggak. Enggak ya? Tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang Jalan aja kaki ya? aja. Jalan kaki aman ya dok ya? Oke. Oke, karena kan kalau memang biasanya kita tahu dokter nih campaign banget terkait hidup sehat ya kan, demi melawan COVID-19. Nah sekarang kita mengajak dokter untuk ngomongin soal narkoba nih dok. Yuk. Dimana kan di Indonesia banyak banget nih jumlah jenis narkobanya, dan yang paling banyak digunakan ini adalah ganja, sabu, dan ekstasi dok. Terlebih baru banget kemarin ada kasus public figure dok. Nah ngomongin soal itu gimana tanggapan dokter nih? Kenapa biasanya public figure itu menggunakan narkoba? Ya kalau alasan public figure menggunakan narkoba itu sebenarnya pribadi masing-masing ya. Saya soalnya bukan dukun yang bisa menggali isi hati orang sih. Cuma kan kalau dari media atau jumpa pers yang dilakukan dari beberapa public figure yang ketangkep, rata-rata mereka menunjang kegiatan itu untuk mengurangi tekanan kerja. Betul. Terus yang kedua, kelebihan uang ya. Yang ketiga ya alasan terbaru kemarin gabut ya itulah. Jadi memang kalau public figure sih rata-rata untuk menunjang kebutuhan kerja. Menunjang kebutuhan kerja. Iya, karena mereka stres, kena pressure, jadi mereka mengalihkan stres itu ke barang-barang seperti itu. Saya sih nunjukinnya bukan saya nunjukinnya narkoboy orang. Narkoboy. Anaknya narkoboy banget gitu ya kan. Terus kalau untuk kalangan awam biasanya menggunakan itu juga untuk kerja sama menghilangkan stres. Gitu kan. Jadi rokok doang nggak cukup, pengennya yang lebih. Kalau yang lain itu tergantung lingkungan, jadi tergantung tongkrongan, kayak namanya toxic masculinity. Jadi karena ada satu cowok menggunakan satu narkoba, entah itu apapun produknya, kalau di lingkungan itu ada satu yang nggak pakai, nggak seru lu, nggak gentle lu, gitu. Dan ketika ketangkap satu, yang satu pengen ngaduin, takut karena dituduh cepu. Cepu ya? Ya, tapi ingat sih kalau saya sih karena saya sering nonton, memperhatikan peredaran kartel gitu, kalau baca sejarah, ada salah satu buku yang terkenal yang saya baca tahun 2004 dulu. Jadi pada waktu saya SMP, saya membaca The History of Mafia Clan di Sisilia. Jadi di Italia sama di Amerika ya. Dan di Amerika sendiri hancur lebur mafianya gara-gara kokain yang dijual oleh si Pablo Escobar. Dan kita lihat salah satu sejarah historinya si Pablo itu sempat ngomong kepada anaknya, "Nak, lu boleh dagang kokain, tapi lu jangan pernah pakai kokain ini. Kokain ini hanya dipakai orang-orang idiot," digituin. Itu yang ngomong si Escobar. Jadi lucunya adalah bandar tuh nggak pakai, tapi dia memberikan ini untuk merusak. Dan lucunya Kolombia ini pada waktu itu si Pablo Escobar menjualkan produk ini ke Amerika, tapi tidak ke negaranya. Jadi dia ngerusak emang. Dan dia tahu konsekuensinya. Jadi kalau kita tahu nonton film Narcos atau kita film nonton si Pablo, itu memang bandar yang produksi ini kaya bukan make. Dan kalau kita baca sejarah lagi lebih lanjut, Jepang tuh menjajah Cina kan karena opium. Itu kan yang akhirnya kan opium itu hanya untuk morfin tentara, tapi akhirnya disebarkan juga ke luar negara untuk dijual karena memiliki efek-efek halusinasi. Gitu sih kalau dari sejarah. Jadi memang dipakai buat seperti itu. Nah dok, nih tadi kan lu udah nyebut ya soal opium gitu kan. Sebagai dokter juga akrab dong ya sama zat-zat psikoaktif ya, obat-obatan tadi ya, morfin segala macem. Nah menurut dokter nih, dari sudut pandang dokter, kira-kira ada nggak sih sisi positif gitu dari zat-zat psikoaktif? Kalau dari zat-zat itu kan namanya adalah psikotropika ya. Jadi memang zat-zat tersebut digunakan untuk dalam keadaan operasi berat. Contoh kita lihat opium. Opium tuh akan digunakan dalam operasi berat yang membutuhkan operasi besar karena memang untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi opium itu memang digunakan untuk operasi-operasi besar dan kadang digunakan untuk perang. Penggunaan opium ini semakin masif pada waktu itu di World War II. World War II ketika Jepang memang yang menyebarkan itu dari penanaman di Cina saat itu. Dan derivat-derivat opium itu kan jadi banyak banget. Bisa jadi heroin, bisa jadi kokain, bisa jadi gori, bisa jadi apapun yang dikenal, bahkan ada sintetisnya. Nah, hal itulah yang mengganggu kinerja saraf. Jadi
memang untuk operasi gitu. Terus kalau benzodiazepin untuk orang dengan gangguan jiwa, ada golongannya kita lihat Dumolid, itu kan sebenarnya kan nama lainnya ya ada kandungan 1/10 dari diazepam. Sementara ada yang namanya diazepam, itu juga untuk orang-orang dengan ODGJ dan itu harus dengan resep psikiater ya. Terus ada juga aprazolam, golongan zolam, terus ada obat-obat lain yang memang digunakan seperti itu. Nah akhirnya karena yang dicari impact-nya, banyak masyarakat golongan bawah yang akhirnya malah ngincer itu kodein. Kodein itu ada di dalam obat batu hitam. Makanya kalau kita lihat ada salah satu produk obat batu hitam dikumpulin dihisap, diminum. Karena biar kayak impact-nya memabukkan. Jadi memang ini semua itu adalah lingkungan. Satu ya kita bilang, tekanan kerja, stres karena tekanan hidup, mereka mengalihkannya ke hal seperti ini. Stres ya, jadi balik lagi nih ngomongin soal stres nih. Kan sekarang dok kita tahu ya kayak Gen Z ataupun generasi milenial dan dunia sosial media dok. Jadi kayak tuntutan hidup tuh terasanya berat banget gitu. Nah sebenarnya doping yang terbaik nih buat ngadapin stres atau apa tuh apa sih dok? Ya kerja lah. Oh kamu mau kaya kok instan, lu kira apaan dukun? Berarti bukan narkoba tentu jadi dopingnya dok? Ya narkoba bukan lah. Tapi kan kalau alasan tekanan kerja enggak, ini orang kaya loh. Salah satu public figure yang kemarin ditangkap ya? Sama Polres Metro itu kebetulan Kapolresnya teman abang-abang saya. Kaget tuh. Maksudnya walaupun saya sering ke stasiun TV-nya ya. Itu dia aja alasannya gabut. Jadi menurut saya memang karena eksistensi dan lingkungan. Dan alhamdulillah sih sampai detik ini walaupun saya nongkrong di jalanan dulu di Blok M, teman-teman saya di Blok M nggak ada yang pakai. Mabuk ya takui. Ya kan? Dengan berbagai produknya itu, jamu-jamuan ya kan. Tapi alhamdulillah kita nggak sampai kalau sampai narkoba itu enggak. Karena kita juga tahu impact-nya kalau misalkan itu ke anak kecil bahaya. Tapi pernah ditawarin ya dok? Enggak lah. Waktu di jalanan nggak berani itu, saya. Nggak berani ya? Nggak berani ya. Malah biasanya kalau mereka itu mabuk iya, tapi kalau narkoba rata-rata enggak. Tapi kalau kelihatan kok, jadi kalau kita ketemu sama orang, saya kan meeting ya, sering meeting banget sama orang dari berbagai lintas profesi. Karena kan saya pernah hidup di sini, pernah jadi kan saya jadi dokter, pengusaha juga, anak motor, mobil juga. Kelihatan kalau mereka tuh gelagat sako seperti apa, keringat dingin muncul, terus sering ngisep hidung, terus ngomong ngaco, temperamen, impulsif. Itu tuh kelihatan banget. Ya udah gitu. Iya. Nah, kemarin dokter juga sempat ya bikin video kecewa gitu ya dengan tangkapan yang besar gitu sampai 800 kilo, tapi kok hukumannya mati lah nggak sesuai gitu. Mestinya gimana sih dok gitu? Itu kecewa itu. Jadi gini deh, nangkep gini ya, nangkep 20 kilo sabu aja. Kita kan saya ngikuti ya, ya kan. Oh kalau teman-teman tongkrongan anggap saya cepu, bodoh amat sih dari dulu. Kalau misalkan nangkep 20 kilo aja, itu hukuman udah bisa 20 tahun sampai seumur hidup. Lah ini masa nangkep bertonton loh, 802 kilo. Itu masa hukumannya cuma 20 tahun, matilah. Coba bayangin kalau 802 kilo itu sampai ke orang kalangan bawah, 1 kilo itu bisa dihisap rame-rame sampai 40 orang. Dengan bongnya itu, ya kan? Amfetamin, ya bayangin 800 kilo, berapa ribu orang yang akhirnya menghisap barang laknat itu, dan akhirnya malah memenuhi bui sama rehab. Gitu kalau saya. Perlu nggak dok dibedain gitu, misalnya kalau yang pengedar dihukum mati. Oh kalau pengedar saya setuju mati semua. Kalau pengguna oke, mereka mungkin kebablasan untuk di rehab, silakan, kan banyak rehab nih, gratis, ya kan Lido sampean kan. Tapi kalau pengedar saya usul nih ya. Sama seperti di Kolombia. Jadi pada waktu itu Presiden Ronald Reagan itu ngomong war on drugs Amerika war on drugs. Pengedar apapun harusnya kayak Duterte, mati bos tembak. Loh, saya usul malahan untuk Pak Kapolri, ya kalau boleh usul seluruh pengedar tembak mati tempat. Tidak ada HAM loh untuk pengedar. Mereka juga nggak memikirkan HAM anak-anak kita. Loh kalau misalnya anak saya besok umur 17 keserempet, ya kan pengedar kan, sama kayak Duterte. Saya setuju usul Pak Duterte itu terapkan di Indonesia. Tembak mati untuk pengedar. Oke dok, dan kita ngomongin lagi soal stres. Nanti masih kontroversial dicari, bodoh amat. Langsung ya dok ya. Ngegas nih. Oke dok, kita emang bener tadi dokter Hari juga bilang terkena dengan gasnya ya, langsung gas nih.
Dan dok, kita ngomongin soal tadi kan dokter sempat bilang, ya kalau emang mau doping terbaiknya itu ya kerja gitu. Nah sekarang kita kaitkan dengan kondisi saat ini dok, di mana stay at home, di rumah aja ya kan. Justru jadi kebosanannya seperti yang kasus kemarin, kegabutannya dijadikan pelarian untuk pakai narkoba. Gimana nih dok menanggapi hal tersebut? Ya kalau tanggapan untuk orang-orang seperti itu ya, kegabutan terus malah make gitu kan. Malah make, itu jujur kita tuh punya kegiatan banyak ya, olahraga. Ya kan, sekarang zamannya sepedaan. Itu barang nggak murah loh, maksudku gitu. Terus ada juga streaming, live game gitu kan. Main PUBG kayak sama main FF tuh lebih mending daripada kamu kalau gabut kayak gitu. Dan buat anak muda, kalau gabut bingung mau ngapain, ya cari kerja tuh banyak. Teman-teman saya yang bisa desain font, customer-nya luar negeri. Banyak kok toko-toko di sini yang memerlukan shopkeeper. Kalau Jakarta PPKM ngerantau dong keluar. Ya kan, Tasik, Garut masih bisa kan. Ya kan, kalau mau kaya raya doang tapi nggak mau kerja mah ngimpi bos. Itu dukun gandanya nggak ada, ngepet aja berusaha jadi babi kan. Iya benar. Udahlah. Nah ini jangan pakai narkoba. Iya, menarik lagi nih dok. Kemarin kan dokter juga sempat ngomongin ya soal ganja nih gitu ya. Nah tadi bilang soal legalisasi lah dan seterusnya. Oh seru deh. Iya, ini udah agak deg-degan gitu. Ini gimana sih dok? Maksudnya buat menyeimbangkan gitu. Jadi kan gini, kalau maaf tak potong dok. Jadi kalau legalisasi ganja, ya kan. Kalau kita lihat daerah kayak Amerika Serikat, nah kita lihat dulu orang melegalkan ganja itu buat apa? Kalau melegalkan ganja tuh janda lagi. Kalau melegalkan janda, duh ya Allah. Kalau melegalkan ganja buat diisep doang, buat dirakap doang, ya buat apa? Ya kan? Ini bukan Belanda bos, ya kan? Ya kan? Listrik aja bisa dicolong. Nah, maksud di sini adalah kalau legalisasi ganja itu untuk penelitian, saya setuju. Ya. Penelitian, karena beberapa dokter pun setuju. Dengan catatan pengedarannya pun harus diawasi oleh pihak berwenang. Nah sekarang gini, kita lihatlah orang yang rata-rata pro legalisasi ganja itu kita lihat penggunanya buat medis atau buat dibakar. Ya kan, kalau penggunanya buat dibakar ya nggak mau batin apa-apa bos. Ini hanya saya setuju untuk legalisasi ganja untuk penelitian. Ya, sebatas untuk penelitian. Sebatas untuk penelitian. Nah untuk sebab itu kan maka harus dibuat rapat yang khusus. Kenapa? Karena kalau kita lihat ganja itu narkotika golongan 1. Dimana kalau untuk mengubah dari golongan 1 ke golongan 3 itu harus rapat dengan Pak Presiden. Dan untuk rapat dengan Pak Presiden itu bukan sakdet-saknyet, woi bro, brother, Pak D, yuk kita rapat turunin golongan 2, mana mau. Harus dilihat mudorotnya. Maka kalau kita lihat banyak teman-teman, saya akrab sama Dira ya, LGN. Kalau kita mau nge-push legalisasi ganja itu harus fair. Apa buktinya dan jaminan ketika ganja ini dilegalisasi, penggunanya malah tidak semakin disalahgunakan. Apakah ada jaminan orang ini bisa konsisten? Ini bisa dibuat penelitian. Jadi kita semua bersabar. Karena kan ini bukan urusan presiden, bukan urusan presiden semata. Misal nih, misal Pak Jokowi, oke, golongan 1 dilegalkan. Ternyata orang yang halusinasi banyak, rakap di pinggiran malahan. Berarti yang salah siapa? Ntar disalahin Pak D Jokowi, ya kan? Jadi kalau dari sini, namanya kita mengubah kebijakan, apalagi menggeser dari golongan 1 golongan 2, kita tahu memang beberapa daerah di Indonesia itu subur. Tapi jangan sampai ketika aturan tersebut dilegalisasi, malah disalahgunakan untuk menjual ganja ini ke ekspor. Loh, yang jadi masalah itu adalah bukan innernya. Yang jadi masalah adalah banyak orang memanfaatkan kesempatan legalisasi ini nanti, kalau dia legalisasi, itu malah buat dijual ke Amerika. Loh, harga ganja di Amerika itu mahal loh. Ya, kayak contoh musisi, ya kan? Musisi itu salah satu yang ketangkap kemarin beli biji loh, beli biji ganja loh dari luar negeri. Buat ditumbuhin ya. Buat biji itu buat apa? Nanem lah. Ya makanya kalau kita lihat apa jaminannya ketika legalisasi. Makanya saya mendukung legalisasi itu untuk penelitian, tapi harus ada jaminan pengawasannya ketat. Mana rumah sakit yang dijadikan penelitian? Dan ini harus kerjasamanya menurut saya dengan BNN. Jadi kalau legalisasi itu ada ya yang ngurus harusnya BNN sama LIPI. BNN sama LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia, kerjasama dengan BNN atau BNPT, ya kan? Setelah itu kerjasama segitiga ini di bawah Kemenristek, yang di bawahnya Kemendikbud, penelitian. Dan ini pun harus mendapat pengawasan khusus. Jadi area circle tertentu terbatas. Jadi ganja diteliti di sini. Kalau sampai ganja yang buat teliti keluar,
berarti yang salah ya orang dalamnya kan? Dalam. Nah, gitu kalau dari saya. Cuman untuk penelitian ini kan harus orang berwenang, dan untuk menggeser golongan 1 kalau nggak salah ya, tolong direvisi. Benar. Itu kalau nggak salah presiden yang harus rapat dengan Menkes, rapat Kemenristek, sama rapat dengan Polri, sama BNN. Iya. Jangan asal gitu. Iya, menimbang resiko juga. Ganja ya. tidak membunuh, iya Por, tapi lalu tahu aja. Masyarakat Indonesia. Orang dilarang aja orang masih nyimeng, Iya. gagah-gagahan, ya kan? Apalagi diizinkan. Diizinkan. Nah, sekarang kita butuh dokter Tirta untuk lebih ngegas lagi nih, dimana kan BNN baru mengeluarkan tagline atau campaign itu War on Drugs nih dok. Iya. Nah, gimana menurut dokter Tirta dan gimana nih cara ngajak masyarakat di luar sana untuk yuk kita sama-sama perang melawan narkoba gitu dok? Bu, kalau dari saya sendiri, kalau dari teman-teman itu di bawah nih Mbak, saya boleh usul nih, umpung saya di BNN. Siap. Mereka itu sebenarnya tahu mana yang make, mana yang enggak. Tapi malas nyepuin. Kenapa? Yang dicepuin cuma ditahan paling setahun 2 tahun. Yang Setelah nyepuin. bebas yang nyepuin diincer, bisa dimatiin. Nah, Oke. itu. Nah, ini yang saya bilang, gimana kita mau edukasi. Makanya saya bilang, pengedar tuh hukum mati aja. Pengedar ya. Oh iya, berarti kalau Pengedar saya juga bisa ya. diteror, pengedarnya marah kan? Ya Iya. pengedar tuh hukum mati aja. Nah, yang cepuin dapat penghargaan. Misal, aduin sekitarmu yang pakai narkoba, maka kamu akan mendapatkan bintang bagus prestasi sipil. Jadi kalau kamu ditempel gitu kan, wah, keren. Itu bisa buat kerja, bisa buat apa. Yang ketangkep 10 tahun, 20 tahun, 30, mati. Nah, gitu dong. Kayak Dur Tete, mati kan? Mati. Ya iya. udah, jadi nanti kalau ada alasan polisi nembak mati pengedar, ya pengedar bos. Iya. Ya. Ya. Paling nanti aktivis HAM, tidak sesuai HAM. Ha, sesuai HAM gimana? Mereka tuh merusak generasi kita. Mati jalan utamanya pengedar tuh. Biar bersih Indonesia dari narkoba. Bersih dari Tirulah narkoba. Filipina. Halo Pak Kapolri, semoga usul diterima. Nah, terus kan tadi dokter bilang ya, banyak cara pengedar itu untuk menghancurkan generasi muda. Nah, di antaranya kan kita pernah dengar ya, tembakau gorila lah, kemudian sinte lah, yang narkoba-narkoba jenis baru nih. Nah, sebagian memang udah diatur ya sama Permenkes gitu, sebagian lagi kan yang banyak gitu. Nah, ini menurut dokter harus gimana ini supaya Ya. kita juga Gini, namanya penelitian obat, jadi kita anggap ini kayak obat. hmm, Bagi peneliti, tidak ada yang namanya tuh ilmiah A saklek tuh enggak. Apa yang hari ini terjadi, kemarin terjadi, hari ini bisa basi. bisa beda. Ya kan? Ya. Apa yang hari ini A, besok bisa berubah lagi, itu penelitian. Jadi saran sih BNN kerjasamanya Kemenristek. Ini kan BNN nih. Ya kan, kalau yang menangkap ada BNN juga divisinya, ada juga dari Sarsa Narkoba, dari polisi. Nah, cuman lebih baiknya BNN ini kan sebuah badan. Nah, badan ini kerjasama dengan Kemenristek untuk meneliti up to date narkoba-narkoba yang masuk. Kayak Flaka kan baru beberapa tahun terakhir. Ya. Inek pun namanya lah aneh-aneh. Ya. Ada vape, ada sinte lagi Ada sekarang. sinte. Nah, jadi kalau saran saya sih tetap up to date sehingga kita bisa melindungi anak muda ini dari narkoba. Tapi Ya, memang tetap benar harus diatur ya itu ya. harus lah. Harus ya. Tetap. Jadi kalau misalkan yang ngedar 1 kilo aja nanti mati, orang mikir nanti kalau ketangkep 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, kemarin 800 kilo loh. 800 kilo, benar. 802 kilo. Iya. Lu bayangin 802 kilo tuh separuh kontainer, Bos. Penuh dok. Penuh. Penuh. Berapa Dan- juta orang ya? Iya. Dan tadi juga dokter kan sempat bilang ya kalau udah sempat ngomong nih rehab tuh gratis. Nah sekarang Ayo mau ngomong kalau misalnya ngomongin soal BNN tuh anak muda tuh udah horor duluan dok. Jadi kayak aduh gue nggak mau direhab, gue takut. Jadi tuh takutnya aib lah buat keluarga. Ini gimana sih dok untuk ngasih tahu masyarakat di luar sana yang udah terlanjur menggunakan narkoba untuk yuk datang ke rehabilitasi BNN gratis. Ya pilihan lu antara lu ditangkap jadi napi ya kan, atau lu ngajuin diri aja jadi rehab. Udah gitu aja. Daripada lu dicepuin temen lu. Oke. Habis saya nyepuin, soalnya kata dokter Tirta kalau nyepuin dapat prestasi. Nah, daripada lu dicepu temen lu, kenapa? Setiap pengguna narkoba akan selalu dicepuin temennya. Ya, selalu itu. Resiko. Ya masa ketangkap sendiri kan nggak mau? Iya, nggak mau. Misal ada satu pengguna narkoba ketangkap sendiri, dia pasti ngomong dong, dapat dari siapa, dapat dari siapa. Ya kan gitu bro. Daripada lu ntar ketangkep, lebih baik lu datang nih ke BNN, Mbak saya pernah make, saya mau berubah. Ya tapi Selesai. jangan bawa nih Mbak saya make nih Mbak saya bawa alat-alatnya, lu dibui sekalian lu. Gitu. Jadi kalau Anda pernah make atau pengen berubah, silakan datang ke BNN dan kalian bisa langsung dapatkan fasilitas rehab tuh secara gratis. Kenapa? Daripada sampean nanti ketangkap sama sel narkoba, mau sampean, ya kan? Ya udah, dan narkoba ya nggak apa-apa. Setelah selesai, kalian nggak akan ngerasain sako dan hidup beres.
gemuk lagi. Dengarkan lagunya BIP. Aku gemuk lagi. Nah, gitu dong. Iya. Dari tahun 93 saya tuh udah memakai narkoba. Mulai dari ganja, rohipno, roce, sabu, ekstasi, putau, itu udah sempat saya rasain semua. Semua varian ya. Udah semua saya rasain. Keluarga tidak ada yang mau menerima. Pokoknya semua masa bodoh, lu mau mati di luar apa terserah.